Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya anak-anak semua, hari ini kita ketemu lagi ya dengan pelajaran kimia, di mana hari ini pokok bahasan kita sama, yaitu tentang penyetaraan reaksi redoks. Namun hari ini kita membahas tentang soal-soalnya, yaitu soal UN dan SBMPTN tentang penyetaraan reaksi redoks. Saya akan share screen dulu ya, Nak ya. Oke, udah kelihatan? Oke, seperti biasa di akhir subbab itu pasti kita akan melakukan review. Dimana review ini sangat penting untuk kalian agar lebih memahami pokok bahasan yang telah dibahas. Nah, adapun indikator pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah siswa dapat menyelesaikan soal-soal UN tentang penyetaraan reaksi redoks. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan soal-soal SBMPTN tentang penyetaraan reaksi redoks. Nah, ini soal yang pertama, nah kita langsung aja ya, langsung ke soalnya. Ini tipe-tipe soal SBMPTN. Nah, kalau kalian ketemu soal seperti ini, mereka mengatakan dibilang di soal itu adalah dalam larutan basa, gas klor mengalami reaksi disproporsionasi katanya. Nah, kalau kalian ketemu soal dengan kata disproporsionasi, lebih tepatnya kalian menyetarakannya dengan metode apa? Metode PBO atau metode setengah reaksi? Setengah reaksi, Mbak. Iya, benar. Kalau kalian ketemu soal seperti ini, langsung saja kalian setarakan dengan yang namanya metode setengah reaksi. Lihat di sini, ada si Cl2. Cl2 menjadi ClO3-. Ini yang pertama kan. Kemudian Cl2 menjadi Cl-. Cari aja yang seperti ini pertama. Jadi kita pisahkan dulu reaksinya. Yang pertama, Cl2 ya. Nah, Cl2 menghasilkan ClO3 negatif. Ini reaksi yang pertama. Kemudian reaksi yang kedua juga Cl2 menghasilkan Cl-. Gitu ya. Nah, cara yang pertama kita lakukan adalah kita setarakan dulu atom selain atom O dan H. Yaitu ada si Cl, ya karena untuk reaksi yang pertama, Cl di ruas kiri itu jumlahnya 2, sedangkan di ruas kanan jumlahnya 1. Agar setara, maka kita ubah ya, di sini kita kali dengan koefisiennya 2 agar dia setara. Ini kan sama juga. Untuk reaksi yang ini juga di sini kita kali dengan 2. Itu ya. Oke, kemudian katanya di sini dia dalam suasana basah. Kalau dalam suasana basah, agar lebih mudahnya coba untuk soal ini kita asamkan dulu dia. Maka untuk menyetarakan O-nya, kita tambah H2O di mana, Nak? Di kiri atau di kanan untuk reaksi yang pertama? Kita asamkan dulu ya. Di mana, Nak? Kiri, Miss. Iya, di kiri. Berapa? 3H2. 3. Lihat, Nakku, ini 2 dikali 3. O-nya ada 6. Maka H2O-nya juga 6, Nak. Ya, jangan lupa indeksnya harus dikali dengan koefisien. Berarti di sini harus ada 6 H2O. Oke. Kemudian kita setarakan H. Lihat, H di ruas kiri jumlahnya ada 12. Di ruas kanan 0, maka kita tambah H positif berapa, Nak? 12. H positif. Nah, kalau yang reaksi kedua, kebetulan tidak ada O dan tidak ada H. Sehingga kita langsung saja setarakan elektron. Nah, elektron yang reaksi yang pertama dulu deh. Elektron atau muatan di kiri ada berapa? 0, Miss. 0. Di kanan berapa, Nak? -2 ditambah 12. 10 ya? Iya. Agar sama-sama 0, maka kita tambahkan elektron di ruas yang lebih positif. Berarti di ruas kanan, benar ya? Sejumlah 10 elektron. Pintar. Nah, untuk reaksi yang kedua, kita tambah elektron di mana, Nak? Di kiri atau di kanan?
Kiri, Miss. Iya, di kiri. Berapa? 2, Miss. 2, Miss. Pintar, 2 elektron. Agar elektronnya saling meniadakan, maka kita eliminasi. Yang atas kita eliminasi, kita kali dengan 1. Benar ya? Di bawah kita kali berapa, Nak? Agar elektronnya mati. 5, Miss. 5 nih. Kalikan dengan 5. Oke, sekarang kita jumlahkan. Nah, CL1, CL2 di sini jadi 5. Kita jumlahkan langsung ya, Nak. 1 tambah 5. Ada 6 CL. 6 CL2. Pintar. Ditambah. Kita lanjut. 6 H2O. Ditambah. Ini elektronnya kali 5. Menjadi 10 elektron. elektron. Menghasilkan 2 ClO3 negatif. Ditambah 10 CL min. ditambah 12 12 H plus. tambah 10 elektron. Masih bisa disederhanakan, Nak? Masih kita bagi dengan 2 ya. Nah, ini menjadi 3 CL2 ditambah 3 H2O ditambah 5 elektron menghasilkan ClO3 negatif. ClO3 negatif ditambah 5 Cl min tambah 6H positif ditambah 5 elektron. Nah, ini kan masih dalam suasana asam. Sekarang kita basahkan. Bagaimana cara membasahkannya, Nak? Kita tambahkan OH min di kiri dan di kanan sejumlah H positif. Gitu kan? Berarti di sini kita tambah 6 OH min. Di sini juga kita tambah dengan di sini juga kita tambah dengan 6 OH min. Oke, ditambah dengan 6 OH negatif, ditambah 5 elektron. Masih ingat nggak? 6 H positif ditambah 6 OH min hasilnya siapa? 6 H2O. Gitu kan? Nah, kita bisa eliminasi H2O-nya. Ini mati. Di sini sisa berapa? Sisa 3. 2, Miss. Ini, Nakku. Ini 3 H2O-nya. Ini kan ada 6. Ya, Miss. Maka berapa? Benar ya? 3 ya? Belum ganti Ya, kan? Miss. 3 kan, Nak? Iya, Miss. Belum. 3 Cl2 ditambah 6 OH negatif ditambah 5 elektron menghasilkan ClO3 min ditambah 5 Cl min ditambah 3 H2O ditambah 5 elektron. Jadi kalau kalian lihat di sini sudah sama ya. Di soal sama yang hasil kita. Tadi kita intinya itu untuk menentukan elektronnya aja, Nak. Berapa elektronnya? Oke. Kita ke pertanyaan kembali. Pertanyaannya itu adalah jika mol elektron yang terlibat untuk setiap 3 mol Cl2 adalah katanya. Nah, ini bukan jika ya, nah ini jumlah. Jumlah mol elektron yang terlibat untuk setiap 3 mol Cl2 adalah, nah dari soal apa yang diketahui, nah? Apa yang diketahui di soal? Mol siapa? Mol CL2. CL2 molnya 3 mol nih. Molnya 3 mol, yang ditanya adalah mol Elektron. Maka kalau untuk mencari mol elektron caranya dengan perbandingan koefisien. Ya kan? 5/3 ditambah Sekarang kan? Enggak. Sekarang ambil agak begini kan? ya. Menjadi hasilnya adalah 5 mol. Ada opsinya, ada opsi B yang benar. Nah, ini soal seperti ini yang sering muncul di SBMPTN. Bisa ya? Sudah? Miss. Miss. Kita lanjutkan. Oke, soal yang berikutnya. Nah, katanya di sini. Apa? Iya, punya Uni. Nah, lihat, nah, kalau di sini ada NaOH, pasti dia dalam suasana basah. Karena NaOH itu basah. Kalian lanjut aja langsung ke metode setengah reaksi juga kalau seperti ini. Kita lihat. Pertama ada ClO2.
Nah, ada ClO2. Siapa yang mirip? Ada NaClO3, ada NaClO2, gitu ya. Sekarang kita ionisasi dulu ini. NaClO3, ionisasinya apa, Nak? NaClO3. Namanya apa nih? Natrium Natrium. klorat, ya kan? Yes. Na positif ditambah ClO3 negatif. Nah, ini nanti yang kita pakai, Nak. Nih, lanjut lagi. NaClO2, namanya apa nih? Natrium klorid. Na positif ditambah ClO2 negatif. Nah, ini yang kita pakai nanti. Kita lanjut. Kita bagi dua dulu reaksinya. ClO2 menghasilkan ClO3 negatif. Kemudian ClO2 menghasilkan ClO2 negatif. Nah, kebetulan di sini, Nak, jumlah atom-atomnya sudah setara ya. Cl-nya udah setara kan? Lanjut aja langsung kita setarakan oksigen. Nah, kita langsung aja ini dalam metode basah. Lihat, untuk menyetarakan oksigen dalam metode basah. Kita lihat di ruas kiri oksigennya jumlahnya 2, di ruas kanan oksigennya 3. Maka agar setara kita buat kemana, Nak? Hidrogen H2O. Ke kiri. Kanan. Di kiri berapa, Nak? 1. Satu ya. Karena selisih oksigennya itu ada 1. Kemudian kita setarakan hidrogen dengan menambahkan OH-. Pasti kita tambahkan OH-nya di kanan. Berapa, Nak, OH-nya? 2 ya? 2. OH negatif. Sekarang kita setarakan elektronnya. Muatan di kiri adalah 0, muatan di kanan berapa nih? -3. -3. Maka agar sama-sama dia setara muatannya, kita tambahkan di tempat yang lebih positif. Maka kita tambahkan 3 elektron di Kiri. pintar. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Nah, kebetulan oksigennya juga sudah setara. Sekarang tinggal kita setarakan apa? Elektron. Kita setarakan apa, Nak? Elektronis. Di kanan, Kiri, Bu. Kiri, Miss. jumlah berapa? 1, Miss. Miss. Yakin nih kalian benar nih reaksi yang pertama? Ayo, salah kan, Nak? OH- situ, Miss. Salah kan? Ini langsung kita basahin, Nak. Berarti ini kan 2, di sini 3. Maka kita tambah di sini dong H2O-nya. Iya, Miss. Kita di tempat yang lebih banyak oksigen. Maka di sini kita tambah 2 OH OH. 2 OH. negatif. Maka elektronnya di mana? Di sini -2, di sini -1. Maka di sini kan? Iya, Berapa Miss. elektronnya, Nak? 1, Miss. 1. Oke. Sekarang lanjut di sini. Ini 0 muatannya. Di sini -1. Maka di sini juga kita tambah Elektron. kebetulan elektronnya juga sudah Sudah. iya. Nah, ini kita tambahkan ClO2-nya menjadi 2. ClO2 ditambah 2 OH negatif ditambah elektron. ClO3- ditambah ClO2- ditambah H2O ditambah elektron. Kalau kalian perhatikan hasil akhirnya akan sama dengan soal yang di atas. Benar ya? OH-nya ini adalah NaOH sejumlah 2. Nah, ini ClO3-nya ini. Setara kan? Sama seperti soal. Nah, yang diketahui di soal apa? 2 mol ClO2. ClO2. Di sini 2 mol katanya. Yang ditanya mol elektron. Ini yang ditanya. Maka langsung saja berapa mol elektronnya? 1/2 dikali 2 mol. Jawabannya adalah 1 kali 2. ini mati menjadi 1 mol. Opsinya yang benar adalah A. Ya. Nah, ini lebih gampang ya, Nak ya, karena elektronnya kebetulan sudah setara.
atom yang mengalami reduksi oksidasi juga sudah setara. Kita lanjut. Nah, kita lanjut nih soal yang berikutnya. Sama, katanya juga disproporsionasi. Kemudian, di situ ada H positif, berarti suasananya suasana asam ya, Nak ya. MnO2 menghasilkan Mn2 positif, MnO2 menghasilkan Mn. Kan MnO4 negatif. Oke, MnO2 namanya apa? Mangan? Dioksida. Salah. Mangan 4 oksida, Nakku. Lihat, ini Mn kan golongan transisi, harus pakai biloks. Kemudian MnO2, mangan 4 oksida dengan MnO4, ion permanganan. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, nah ini dalam suasana asam. Kebetulan Mn-nya juga sudah setara ya. Sekarang kita setarakan oksigennya. Oksigen di kiri 2, di ruas kanan 0. Maka kita tambahkan H2O di mana? Kanan. Ruas kanan. Oke, siapa, Nak? 2H2O. H2O. Kali 2H2O. Ini dalam suasana asam. Maka kita setarakan hidrogennya dengan menambahkan H positif. Di kiri atau di kanan H positifnya? Kiri nih. Ini. Apa, Nak? 4H positif. Benar sekali. 4H Empat kan? Oke, pintar. Nah, muatan di kiri positif 4, di kanan positif 2. Agar setara, kita tambahkan elektron di kiri atau di kanan? Iya, di Kiri, kiri. Miss. Berapa, Nak? Di kanan. Di kanan atau di kiri? Kiri, Bu. Kiri nih. Ingat, Nak, ya, elektron ditambahkan di ruas yang lebih positif. Karena di sini positif 4, di kanan positif 2, kita tambahkan aja di kanan, di kiri, sebanyak 2 elektron. Agar sama-sama positif 2 muatannya. Saya. Nah, sekarang lanjut ke reaksi yang kedua. Di sini ada O2-nya 2, O-nya di sini 4. Pasti kita letak di kiri sebanyak 2H. H2O. Kita tambahkan di sini 4H. 4H2O. H positif loh. Ini muatannya 0. Di sini muatannya positif 3. Maka kita tambah di sini 3 Elektron. Kita eliminasi. Di sini kali 3. Kali 3 dikali 2. Oke. Nah, MnO2 3 ditambah 2. Maka 5. totalnya 5 MnO2. MnO2. tambah 12 H positif ditambah 4 H2O ditambah 6 elektron 6 elektron. 3 Mn2 positif ditambah 2 MnO tambah 6 H2O. 8 H positif tambah 6 elektron. Ada yang bisa dieliminasi? Ini mati ya, Nak ya? Ini sisanya berapa? 2O. 2 H2O. Ini sisanya ada 4. Kita tulis lagi 5 MnO2 4 H positif. 4 H positif ditambah 6 elektron menghasilkan 3 Mn2 positif ditambah 2 MnO4 min ditambah 2H2O. O tambah 6 6 elektron. elektron. Nah, katanya MnO2-nya di sini 2,5 mol. Itu ya. Ditanya mol elektron, ini yang ditanya. Maka mol elektron sama dengan 6/5 dikali 5 2,5. dikali 2,5. Ini mati. 3 mol. 3 mol jawabannya. Mol. Gampang ya, Nak ya? B. B, opsi yang benar. Nah, untuk tipe soal seperti ini, sepertinya kalian sudah paham ya. Soal yang keempat juga sama, Nak ya. Ini kita skip aja, kayaknya udah pernah nih. Nah, ini
Ini agak berbeda sedikit, lihat. Ini ada H2O2, apa namanya H2O2? Hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida katanya ya. Yuk kita lanjutkan ya. Ada H2O2 menghasilkan H2O. Kemudian H2O2 menghasilkan O2 gitu ya nak ya. Oke, sekarang kita setarakan dulu. Nah, lihat. Gimana nih cara menyetarakannya? Menurut kalian, di sini yang berubah siapa? Si H apa si O? Si H atau si O? Ingat, ada aturan Bilox di mana untuk bilangan oksidasi oksigen tidak sama dengan -1 ketika dia berada di dalam senyawa peroksida. Ini dia, nak. Aturan itu yang berlaku di sini. Jadi, pada soal ini yang berubah itu bukan Bilox si H, melainkan bilangan oksidasi si oksigen. Maka yang kita setarakan juga bilangan oksidasi si oksigen. Nah, lihat. Oksigen di ruas kiri pada reaksi yang pertama itu 2. Sedangkan di ruas kanan 0. Maka di sini kita kali 2 agar setara. Itu ya. Sedangkan untuk reaksi yang kedua kebetulan sudah setara. Sekarang kita lanjut untuk penyetaraan oksigennya ya, sudah setara, kemudian kita setarakan hidrogen. Nah, ini dalam suasana apa? Dalam suasana asam atau dalam suasana basa, nak? Asam ya. Dalam suasana asam, maka agar setara, di sini hidrogennya 2, di sini 4. Maka di sini kita tambah 2H positif. Nah, kemudian kita setarakan muatannya. Di sini positif 2, di sini 0. Maka di sini kita tambah 2 elektron. Nah, ini udah setara oksigennya. Sekarang kita setarakan hidrogen dengan menambahkan 2H positif. Elektronnya di mana? Di sini ya, nak ya. 2 elektron. Kebetulan elektronnya sudah setara, tinggal kita jumlahkan. 2 hidrogen peroksida ditambah 2H positif ditambah 2 elektron menghasilkan 2H2O ditambah O2 ditambah 2H positif ditambah 2 elektron. Nah, katanya 0,2 mol hidrogen peroksida. Hidrogen peroksidanya 0,2 mol. Yang ditanya elektronnya, maka elektronnya berapa? Sama ya, nak ya? Karena koefisien sama, maka molnya juga sama. Maka mol elektron sama dengan 0,2 mol. Nah, jawabannya adalah B. Nah, ini juga tipe soal yang sama, kita skip. Ini juga soalnya sama. Nah, kita lanjut aja ini. Sepertinya ini gampang ya. Nah, ini biasanya soal apa menurut kalian? Kalau tipe soalnya seperti ini soal jenis apa? UN atau SBMPTN? UN. Iya, UN ya, nak ya. UN ya, nak ya. MnO2 ditambah 2H2SO4 ditambah 2NaI menghasilkan MnSO4 ditambah Na2SO4 ditambah 2H2O ditambah I2. Nah, kalau kalian lihat reaksi seperti ini, menurut kalian spesies yang akan berubah bilangan oksidasinya itu spesies yang mana? Atau atom apa? Atom apa yang akan berubah bilangan oksidasinya? Mn dan Pasti, iya, pertama si Mn ya. Dan si I ya. Kita harus bisa analisis. Pasti mereka, lihat. Kuncinya yang pertama, kalian cari aja. Nah, yang pertama itu, dia adalah, atomnya adalah atom transisi. Nah, logamnya logam transisi. Ini pasti berubah biloxnya. Itu yang pertama.
kunci yang kedua kalian cari, ada nggak di situ ini, unsur bebas. Nah, kebetulan ada unsur bebas I2. Pasti I2 akan berubah senyawanya. I2 di kanan, berarti kita cari yang ada I-nya di ruas kiri. Ada siapa? Ada NaI. Nah, gitu kuncinya. Jangan semua kalian cari biloxnya, capek. Oke, itu tipsnya ya. Kita cari bilox Mn. Di sini O-nya dalam senyawa -2 dikali 2, maka -4 ya, nak ya. Maka agar 0, Mn-nya berapa? Positif 4. Nah, kemudian di sini Na. Na golongan 1A, maka biloxnya positif 1. Maka si I berapa? -1. Nah, ingat kalau seperti ini lanjut aja seperti ini. Ingat, SO4 itu adalah ion sulfat. Berapa muatan ion sulfat? Min 2, Miss. Iya, -2 anakku ion sulfat. Ion fosfat, -3. Ingat itu. Maka Mn-nya agar 0 itu positif 2. I2 karena dia unsur bebas, maka bilangan oksidasinya 0. Lihat, Mn berubah dari positif 4 ke positif 2, maka dikatakan reaksinya reduksi. I berubah dari -1 ke 0, dikatakan reaksinya oksidasi. Pertanyaannya adalah oksidator. Siapa oksidatornya? Oksidator adalah zat yang berada di sebelah kiri dan dia mengalami reaksi reduksi. Maka jawaban yang tepat apa, nak? MnO2. Kali. Jawabannya MnO2. Gampang ya? Nah, kita lanjut nih. Lihat. Ditanya, ini juga tipe soal SBMPTN. Saya lihat di psikologi banyak yang salah menjawab soal seperti ini. Nah, lihat. Nah, ini tipe soal seperti ini biasanya di SBMPTN atau UTBK. Cara menjawabnya masih ada belum yang belum tahu nih cara menjawab soal begini gimana? Ada yang belum tahu cara menjawab soal seperti ini gimana? Nah, ini pilihannya beda ya, nak ya. Dia begini, 1, 2, 3 benar, itu opsinya kalian pilih A. Nah, kemudian 1, 3 benar, kalian pilih opsinya B. 2, 4 benar, opsinya C. 4 aja benar, opsinya D. Kalau 1, 2, 3, 4 benar, kalian pilih opsinya itu adalah E. Bisa ya? Ini opsinya ya, nak ya. Nah, saya ada trik untuk menjawab soal seperti ini. Nah, soal seperti ini dijawab gini, pertama. Pertama, kalian cek nomor 1. Nih, kalian cek nomor 1. Ternyata kalau nomor 1 ini benar, pasti nomor 3 akan benar. Dari opsi ini. Gitu ya, nak ya? Kalau nomor 1 benar, nomor 3 benar. Nah, kalau lanjut kalian cek nomor 2. Kalau nomor 2 ini ternyata salah, maka nomor 4 nggak usah dicek lagi. Pasti jawabannya apa, nak? Kalau 1, 3 benar. Ini jawabannya. Bola. Itu ya, itu triknya. Kemudian lihat. Seandainya nomor 3 ternyata benar, Miss. Nah, ini kalian harus lanjut ke nomor 4. Ternyata nomor 4 salah. Maka langsung kalian pilih opsinya itu si A. Nah, kalau yang berikutnya, kalau ini nomor 4-nya benar, maka opsinya adalah pentok. Nah, kalau pertama kalian cek, tadi kan kita cek yang pertama itu benar ya, yang nomor 1. Kalau kalian cek pertama nomor 1 salah, pasti nomor 3 salah. Lanjut kalian cek, nggak usah kalian cek lagi nomor 3. Kalau 1 salah, 3 pasti salah. Kalian cek nomor 2, ternyata nomor 2 salah juga, pasti yang benar hanya nomor 4. Nggak usah dicek lagi nomor 4-nya. Pasti opsinya kalian langsung pilih dodol. Itu ya, nak ya. Ini cara cepat menjawab soal seperti ini. Oke, kita lanjut. Lanjut ya. Nah, kalau kalian lihat seperti ini, nak. I2, ada HiO3, ada HI. Menurut kalian ini autoredox atau tidak?
Autoredox ini ya. Kita buktikan aja. Ini 0, di sini positif 5, di sini minus 1. Benar ya? I2 mengalami reduksi, I2 mengalami oksidasi. Maka ini autoredox. Kita lanjut. Nih, MNO. Pasti nomor 3 benar ya, Nak ya? Nggak usah kita cek lagi ya. Bisa? Nomor 3 langsung Bisa, kita Mi. bisa ya, Nak ya? Oke. Iya, Mi. Kita lanjut nomor 2. MnO42- menjadi MnO2 menjadi MnO4-. Ini pasti juga autoredox. Kita Autoredox. lihat. Di sini dia adalah positif 6, di sini positif 4, di sini positif 7. Benar ya? MnO4- mengalami reduksi, MnO42- mengalami oksidasi. Kita cek nomor 4. Menurut kalian, nah dari tipe lihat begini aja itu udah tahu nih. Pasti ini bukan autoredox. Ya karena SnCl4 menjadi SnCl2. HI menjadi I negatif. Pasti ini bukan autoredox. Autoredox. Ya kan? Karena ini reaksi redox biasa. Benar ya, Nak ya? Maka langsung Benar. aja kita pilih opsinya adalah ayam. Oke, sampai sini dulu, Nak. Nanti kita lanjutkan lagi di psikologi. Dan saya sudah upload juga nih pembahasan soalnya di psikologi. Ya. Jadi, kalian harus banyak berlatih lagi untuk soal-soalnya. Ini ada soal-soalnya yang akan kalian kerjakan nanti di psikologi dari nomor 11 sampai nomor 15. Nah, jadi pembelajaran kita tidak cukup sampai sini, kalian harus lebih banyak berlatih di rumah. Dan saya ingatkan lagi, tetap jaga kesehatan kalian, karena kesehatan itu paling penting. Kalau kalian tidak sehat, maka kalian tidak bisa mengikuti seluruh kegiatan kita. Oke, Nak ya, saling mendoakan agar pandemi ini segera berakhir dan kita dapat tatap muka langsung, ya. Oke, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Thank you, Miss.